Anastika, petani berprestasi dijuluki Profesor Tikus asal Pindrang, kembali raih penghargaan. Bermula dengan keprihatinan melihat sawah milik orang tuanya yang dirusak oleh hama tikus. Anastika tergerak mencari metode yang tepat untuk membasmi hama tikus. Dengan keuletan dan kerja kerasnya selama puluhan tahun membasmi hama tikus dan memanfaatkan bangkainya menjadi biogas, membuatnya diganjar penghargaan, baik tingkat lokal, regional, dan nasional. Tak hanya itu, ia kerap kali diundang sebagai pembicara di universitas ternama untuk sharing pengetahuan soal pertanian. Prestasinya dalam hal pertanian juga membuatnya menginjakan kaki 2 kali di Istana Negara. Ia menerima penghargaan dari Presiden Republik Indonesia. Kecerdasannya dalam dunia pertanian, pria yang hanya tamatan SMP itu dijuluki sebagai Profesor Tikus oleh teman-temannya. Kini, di usianya yang 51 tahun, tak menyurutkan niatnya untuk selalu mengembangkan metode penemuannya membasmi hama tikus. Baru-baru ini, ia mendapatkan penghargaan sebagai petani berprestasi tingkat nasional karena telah melakukan inovasi. Bangkai tikus yang disimpan dalam wadah ternyata mengandung biogas. Di rumah sawahnya, ia tak lagi membeli gas LPG, tetapi langsung bisa memasak menggunakan biogas. Penasaran dengan sosoknya? Yuk simak wawancara eksklusif bersama jurnalis Alfiansyah Anwar di Pijar Channel. Ya, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ya, halo. Pak Anastika. Ya, betul Pak. Ya, ini Pak Anastika kalau boleh tahu Pak, ini kabarnya dapat penghargaan sebagai apa waktu itu Pak? Tanggal berapa? Katanya di Jakarta. Sebagai petani teladan atau seperti apa Pak? Saya Pak dapat penghargaan itu lewat dengan Kementerian Pertanian. Karena beberapa bulan yang lalu kami memang diseleksi dimasukkan untuk dinilai di 22 kabupaten di Sulawesi Selatan. Yeah. Setelah itu lewat dengan Badan Penyuluhan Provinsi Sulawesi Selatan sampai ke kabupaten Pindrang mengusulkan saya. Nah, itu penilainya dari provinsi. Yeah. Alhamdulillah pada tanggal 25 Agustus saya sudah mendapat SK bahwa saya keluar sebagai perwakilan Sulawesi Selatan maju ke tingkat nasional untuk sebagai petani berprestasi tingkat nasional waktu kemarin. Yeah. Ya, jadi situ. Yeah. Jadi apa saja inovasinya itu Pak? Apa saja inovasi yang Bapak temukan lagi sehingga bisa mendapat penghargaan itu? Saya mendapat penghargaan itu karena tentu ada tim penilai melihat saya sebagai petani membuat satu perangkap tikus yang ramah lingkungan yang bisa mengendalikan hama tikus di daerah saya. Terus setelah hama ini saya bisa kendalikan, akhirnya tikus ini bisa kita fermentasi untuk menjadi sebagai penyubur tanah lah, seperti itu. Kita tabur di lahan persawahan kita untuk menyuburkan tanah. Setelah itu terjadinya tahun 2008 ya, saya buat begitu. Tapi perangkap tikus ini saya buat sejak tahun 92 sampai sekarang. Iya. Tahun 92 sampai sekarang itu masih. Temboknya itu Pak masih utuh dari 92 itu ya? Atau ada sudah perubahan lagi Pak? Sudah ada perubahan Pak. Termasuk bulan lalu kemarin kami sudah berubah. Iya. Nah, tidak sampai di situ, saya punya inovasi dalam hal perangkap tikus ini yang saya buat. Dengan perangkap tikus awalnya dulu saya sudah rencanakan. Alhamdulillah sudah berhasil, sudah beroperasi. Yeah. Nah, sampai sekarang masih kita gunakan. Yeah. Nah, setelah itu tidak sampai di situ saja, bahwa hama tikus ini punya beberapa manfaat, karena kita tahu bahwa untuk bagi petani itu di Pindrang atau khususnya di Sulawesi Selatan,
siapa sajalah petani, tentu tikus itu hanya musuh semata. Iya. Ndak apa ya, ndak seakan-akan tidak berguna lah. Iya. Tapi saya sudah menggunakan untuk membuat apa ya, biogas. Iya, biogas Pak. Ya, jadi biogas. Bapak memasak nasi, memasak air, menanak nasi sama memasak air itu pakai Ya, gas alhamdulillah LPG kebutuhan itu Pak ya. Kebutuhan untuk kita memasak sih kita sudah bisa gunakan. Ya. Namun awalnya kita ini masih belajar karena kami tidak punya guru, kami tidak punya apa ya, tidak pernah belajar tentang ini. Hanya saya selalu mencoba, hanya belajar secara otodidak saja, pemikiran saya sendiri. Tidak ada yang mengajari. Cuma saya berpikir bekerja dengan banyak tenaga yang kita keluar. Ya, untuk biaya juga, untuk selalu mencoba. Akhirnya di dalam satu kesalahan kita selalu mencari kesempurnaannya. Kemarin tahun 2020, alhamdulillah kami sudah bisa mendapatkan biogas itu. Namun awalnya kita mendapat karena namanya bangkai tikus itu kan pasti bau kan, karena ada pergeseran ada kerja daripada bakteri yang untuk membusukkan itu daging tentu busuk. Nah di situ lagi saya berpikir bagaimana gasnya ada tapi tidak busuk, tidak berbau, ya kan, tidak berbau. Nah, akhirnya saya selalu lagi berusaha apa yang kita bisa campurkan, apa yang bisa kita masukkan. Jadi pertengahan 2022 saya coba masukkan itu namanya molasses. Molasses itu terbuat dari tetesan tebu yang dari pabrik tebu itu. Tetes tebu yang agak pembuangannya itu saya campurkan. Alhamdulillah sekarang sudah kita fungsikan gasnya. Baunya itu yang sudah tidak ada. Memang sih baunya itu akan hilang tapi mungkin agak lama. Karena namanya kan itu satu daging itu apa saja. Kalau dia kayak umpamanya tikus mati di rumah kan berbau. Tapi kan tidak selamanya berbau. Akan ada masanya satu minggu sudah habis begitu kan. Nah, jadi ada masanya tapi kalau kita mau percepat api yang yang dihasilkan itu warna jam biru, kemudian merah biru. Terus itu tidak terbawa dan tidak terkontaminasi dengan makanan gitu yang kita masak atau kita air yang kita. Kalau ini kan belum kita pernah uji, tapi kalau kita lihat LPG itu kan juga kalau lepas berbau kan. Oh iya. Tapi kalau digunakan memasak, malah bisa kita merusak kita punya kalau kita hirup itu ya jaringan otak kalau gas itu yang lepas atau berbau di LPG itu. Tapi ketika dia digunakan, terbakar dengan api kan semuanya akan hilang. Oh iya. Oke Pak. Jadi kita punya prinsip ya. Jadi saya rasa untuk terkontaminasi dengan ini pertama kita sudah kasih ubah bakterinya untuk menjadi bakteri yang baik. Ya, pembusukan itu tadi yang bakteri jahat menjadi bakteri yang baik. Nah, terus setelah kita gunakan, otomatis namanya saja itu ketika apa saja, baik virus, bakteri, kalau terbakar kan itu sudah akan habis. Ya kan? Pak, pertanyaan saya begini Pak. Kemarin itu dari berapa provinsi sih di Indonesia, terus berapa petani berprestasi yang diundang ke sana? Dan siapa yang undang? Kementerian kah? Kementerian Pertanian kah? Atau siapa gitu? Ya, tentu kita ini diundang, tentu juga di sektor pertanian. Karena kami adalah pelaku atau adalah petani. Tentu yang membidangi adalah Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian yang mengundang kami. Lewat dengan Dinas Pertanian Kabupaten yang mewakili Sulawesi Selatan. Kalau boleh tahu ini penghargaan yang keberapa Pak ini? Ya, silakan. Jadi gini, jadi alurnya kita
Jadi Ya. tidak semua Pak provinsi hadir di situ. Kalau toh memang provinsi itu ada petaninya yang bisa kita unggulkan, bisa dinilai, karena ini tidak boleh kita mengada-ngada. Tim penilai juga sangat hati-hati karena kenapa diminta, kan sekarang Pak media sosial luar biasa, Betul. ya lewat untuk mengetahui kita. Kita tidak boleh, oh ini petani di Pindrang hebat begini. Nah, kalau mengatakan ini yang saya perbuat ini sama dengan saya, Pak saya salah seorang petani yang bisa membuat tikus itu menjadi biogas. Contohnya mana? Kirim videonya apa? Ya. Tidak boleh. Jadi makanya Pak, tahun ini karena adanya teknologi media sosial yang bisa kita komunikasi di tempat yang jauh dengan tempat yang lainnya, maka hanya 24 petani Pak diundang ke sana. Yang provinsi lain yang ini yang banyak sisa berapa itu ya 30 masih ada 10 Pak provinsi yang tidak ada perwakilan. Dan tidak ada petani yang bisa dinilai Pak. Oke, terima kasih banyak. Terus pertanyaan selanjutnya Pak. Ini sudah penghargaan yang keberapa Pak? Ya biasanya kan para kepala daerah atau orang-orang berprestasi itu menghafal. Saya sudah mendapatkan penghargaan yang ke-10, ke-20 atau berapa Pak? Ini saya punya penghargaan Pak, ini yang saya dapat ini keempat kalinya tingkat nasional. 4 kali. Kalau penghargaan yang saya dapat selama saya bertani ini, itu sudah masuk 27 penghargaan Pak. 27 penghargaan. Tapi untuk tingkat nasional ini, Pak, yang mana saja Pak itu? Pertama, di zamannya? Pertama Pak, saya dapat penghargaan di zaman Pak Bapak di Kementerian Pertanian juga itu Bapak siapa? Menteri Pertanian Suswono Pak. Iya. Menteri Bapak Suswono, Insinyur Suswono, tidak tahu apa itu. Dan saya dapat sebagai juga petani teladan tingkat nasional. Dan presiden siapa waktu itu yang memberikan langsung Pak? Pak SBY Pak itu waktu itu. Pak SBY, ya. Terus yang kedua kita juga dapat penghargaan sebagai penyuluh swadaya terbaik Indonesia. Ya. Itu kita dapat juga di istana. Ya. Terus ketiganya ini bukan dari bukan dari kementerian, tetapi ini dari menyangkut dari pertanian juga, karena itu tadi dari media. Ya. Salah satu TV swasta nasional yang ada di Indonesia memberikan saya penghargaan juga sebagai inovasi terbaik tahun 2013 waktu itu. Iya. Terus apa lagi Pak? Dan ini yang ketiga, yang keempat ya. Yang ketiganya itu kan, yang keempatnya yang kemarin ini. Oh iya. Saya dapat. Jadi Bapak bertemu dengan Presiden SBY saja. Presiden Jokowi selama kepemimpinannya ini pernah bertemu dan mendapat penghargaan? Pernah, ya 1 kali di Istana Negara. Oh, berarti sudah 2 kali Bapak masuk Istana Negara? Ya, alhamdulillah 2 kali saya masuk Istana Negara. Gimana perasaannya Pak? Sebagai petani kemudian masuk ke situ, mendapat penghargaan? Tentu kami merasa bangga, merasa bahwa apa yang kita perbuat ini karena yang ada 2 negara memperhatikan kita yang berbuat untuk negara. Juga ini media-media cetak, termasuk media-media cetak yang dulunya memberitakan saya, terus diekspos oleh media elektronik, maksud saya itu televisi ya. Media online. Media-media online yang mengangkat saya itu. Jadi berterima kasih gitu ya. Ya, saya berterima kasih karena besarnya saya punya nama, taruhlah begitu, dikenal saya punya nama karena media. Oke. Ya. Pak, ini pertanyaan saya Pak. Bapak ini kan petani berprestasi dan sering Bapak mendapat gelar sebagai profesor tikus karena ekosistem tikus ini Pak, kalau boleh tahu Pak kenapa bisa Bapak digelar sebagai profesor tikus, siapa yang memberikan gelar? Meski Bapak ini tamat SD atau SMP ya, kalau nggak salah. Iya. Terus kapan waktu itu muncul gitu? Waktu itu tiba-tiba ada kata profesor tikus ini.
Itu dulu. Kalau Ya. itu Pak, apa ya? Itu sendirinya mungkin orang teman-teman saya di Pinrang ini, khususnya juga dinas pertanian, karena kenapa mengenai dengan tikus itu, memang saya mempelajari tikus mulai dari apa ya sifat-sifatnya tikus itu, gerakan-gerakannya tikus itu, dan hampir yang saya pelajari itu seluruh anggota tubuh tikus itu saya sudah hampir mengetahui, dan apa cara tangkapnya juga Iya. saya sudah pelajari. Makanya itu mungkin teman-teman yang memberikan Profesor Tikus. Jadi gitu. itu hanya julukan saja. Bapak pernah juga diundang sama di PB ya? Institut Pertanian Bogor. Ya, Untuk alhamdulillah. jadi persentase. Ya, alhamdulillah kami pernah diundang ke sana, diberikan kesempatan untuk berbicara para undangan di situ tentang hama tikus ya. Iya, Hama iya. tikus waktu itu. Ya, alhamdulillah keliling-keliling kami Nusantara. diundang. Sudah pernah ke luar negeri Pak dengan profesi Bapak sebagai petani, kemudian penghargaan ini sudah pernah ke luar negeri, misalnya ke ini belum pernah? Ya, itu ke luar negeri Pak, pernah saya ke luar negeri, tapi itu Pak hanya saya lihat saya terjadinya di dalam mimpi Pak, belum pernah saya kenyataan. Pak, dalam waktu dekat Pak ya kita mungkin ada yang undang atau seperti apa. Sampai kita bisa sama-sama Pak, pijarnews.com bisa kita roadshow gitu ke luar negeri, boleh. Memperkenalkan bahwa begini cara menangkap tikus. Pak, ini Pak Prof, itu kalau boleh tahu berapa persen sih serangan hama tikus ini menyerang petani gitu? Dan Bapak, menurut Bapak, selain hama tikus atau selain hama yang lain itu, hama tikus ini memang sangat menggerogoti Kak gitu. Berapa persen? Misalnya kalau hitungan hektar, 1 hektar itu bisa diperoleh berapa sih sebenarnya? Tapi kalau tidak dimakan tikus ya. Kalau dimakan tikus malah bisa habis gitu ya. Beberapa waktu yang lalu itu kan di Pinrang waktu orang tidak menanam padi, maksud saya bukan waktunya menanam, kemudian menanam, kabarnya ada 1 hektar itu 1 karung aja gitu. Karena bukan waktunya gitu kan. Ya, waktu itu pengerjaan irigasi. Seperti apa Pak pandangannya Pak Profesor Anastika ini? Kalau pandangan saya itu dengan tikus itu memang makanya ketika suatu daerah yang diserang dengan daerah pertanian, maksud saya ketika suatu hamparan pertanian diserang dengan tanaman tadinya dengan tikus, berarti di situ ada yang salah caranya di situ untuk mengelola usaha taninya. Nah, itu tadi kita singgung bahwa pernah kalau kita mau hitung-hitung berapa persen, kalau tikus memang merusak itu terkadang itu sampai 80%, 85% ya. Malah ada 90% kerusakan yang diakibatkan oleh tikus itu. Jadi memang tikus sampai detik ini salah satu hama masih yang peringkat 1 yang ditakuti oleh petani sampai detik ini di seluruh dunia. Itu Pak, bagaimana kira-kira dengan itu Pak? Bagaimana kira-kira kalau mereka memakai gas LPG atau kamar racun, misalnya dia pakai racun atau apa? Di Facebook itu misalnya ada obat-obat racun tikus, gimana? Ya, boleh. Jadi gini Pak ya, artinya kalau kita melakukan pengendalian hama, itu memang petani kita ada beberapa cara yang kita gunakan. Segala hal yang kita bisa lakukan untuk mengendalikan hama tikus, ya. Termasuk itu tadi menggunakan api, dalam hal api itu pendorongnya, pemicu pembakarnya adalah gas dengan alat itu kan. Nah, bisa saja bisa, tetapi jangan pernah mengharap bahwa masuknya api di situ bisa membunuh semua tikus di dalam. Tikus juga agak pintar Pak. Tikus itu dalam lubangnya itu dia punya kamar-kamar Pak. Dia sudah dipetak-petak untuk menjadi kamar keluarga. Boleh dikatakan seandainya rumah kan, kamar tamu, kamar ini. Kamar ini ada namanya juga kamar yang artinya
untuk serangan predator lainnya kan tikus itu juga menjaga-jaga, ada ular, ada apa. Iya, 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 Makanya iya. itu tikus kalau ada mendengarkan satu ancaman dari luar, maka kembali dia menutupi kamar khusus itu dengan dirinya sendiri. Dalam hal dia membalik untuk membelakangi tubuhnya itu yang digunakan untuk menutup itu supaya apakah asap, apakah air Iya, iya, yang iya, masuk iya. apa predator lainnya untuk melindungi Oke. anaknya. Oke, Pak, Nah, paham saya. Terus itu memang kalau boleh tahu, Pak, perangkap tikus raksasa itu saya lupa sih sebenarnya, Pak, walaupun dulu pernah liputan. Itu berapa hektar itu, Pak, yang melingkar itu? tunggu dulu, masih ada pertanyaan Bapak saya yang tidak jawab itu tadi, menggunakan gas, menggunakan ini. Iya, Semuanya bisa, Pak. Tapi tentu kita juga hitung-hitung secara ekonomi. iya. Berapa biaya sih yang kita gunakan berapa waktu. Oh, iya, 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 Kalau iya. itu memang bisa. Ada juga, Pak. Malah kemarin ada petani kita yang menemukan sistem pengendalian hama tikus itu elektrik lah. Ya, Iya, elektrik. iya, iya, betul, betul. Itu Dan itu bahaya. banyak Dan, kita dengarkan korbannya, Pak. iya, iya, oke, oke. Maka pemerintah itu sudah kayaknya polisi sudah melarang itu kalau Iya, ada iya. menggunakan begitu. Betul, betul. Pakai Nah, aki itu biasanya berbahaya kan, pakai aki. karena kenapa petani kita melakukan itu karena saking jengkelnya melihat ketika melihat tanamannya dirusak ya. Iya, iya, iya. Begitu. Nah, Terus, Pak, terus ah, nah itu maksud saya, itu berapa luasnya itu, Pak, Bapak punya itu? Perangkap tikus raksasa. kalau kita lakukan perangkap tikus begitu, tidak toh sih ada harus bahwa sekian luas. Walaupun hanya umpamanya 10 hari itu sudah bisa untuk mengendalikan hama tikus yang ada di sini. Yang penting tekniknya kita bisa kuasai bahwa melakukan perangkap tikus dengan ramah lingkungan tanpa menggunakan racun itu dengan hasil yang memuaskan, bisa mengumpulkan tikus di sini, bisa kita musnahkan tikusnya itu akan terbunuh, petani akan tidur di rumah. Wah, itu kalau perangkap tikus raksasa Bapak itu bisa mengamankan berapa iya. area hektar? Kalau di situ ada sekitar 1.000 hektar bisa kita amankan di sekitar situ. Luar Jadi kita biasa. beberapa sampai desa ini, sampai kelurahan ini, sampai di kelompok ini bisa kita tarik sampai masuk di situ. Nah, setelah petaninya sudah menanam padi ya tikusnya sudah kurang. Oh, alhamdulillah ya. Jadi bukan saja Bapak saja mengendalikan di situ, tapi semua. Maksud saya, Pak, itu kira-kira kan Bapak pernah memperlihatkan saya yang pakai tembok yang Bapak punya. Terus itu ada yang pakai seng. Tapi di kampung saya, Pak, di sekitaran Dua Empanua itu ada yang pakai seng, tapi kemudian waktu itu dilompati naik, Pak, ke atas itu. Ya, tentu harus orang yang itu tadi saya sampaikan bahwa membuat perangkap tikus itu harus dikuasai dulu tekniknya. Oke. Kalau ada lompat, memang pernah belajar berapa sih kekuatan tikus itu, berapa tinggi yang bisa dia lompati pada umur 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun sampai 2 tahun. Semua kita harus tahu itu. Bahwa tikus itu bisa lompat dengan umur sekian dengan sekian ketinggian. Dan habis begitu. Jadi maksudnya masuk di situ habis. Kalau menggunakan tembok dengan sen sama sih sebenarnya. Tetapi di sini kita lihat bahwa kan itu tembok sudah permanen satu kali bangun. Betul. Kalau sen itu kemungkinan 2-3 tahun itu sudah berkarat. Iya. Ya kan? Jadi kita sudah kerja ulang, biayanya lagi ditambah apa. Iya. Tapi memang kalau perakiran Bapak Profesor ini satu begitu, Pak, berapaan kira-kira? Berapa modal yang dibutuhkan lah? Kalau misalnya seperti ini, Pak, Bapak menjadi konsultan untuk pembangunan itu berapa satu petani itu bisa misalnya 50 are. Berapa kira-kira yang bisa dibutuhkan untuk untuk menyiapkan itu, misalnya dengan tempat perangkapnya dan sebagainya. Jadi terima jadi lah gitu. Kalau ibaratnya orang bikin burung walet, ada konsultannya apa segala-galanya. Ini jamang kak, dia mulai pusing ke duit gue, suka berapa kira Bapak? Kalau itu Pak, saya belum pernah masuk di situ, tapi saya sudah punya catatan. Tapi belum saya rapikan catatan itu bahwa sekian per meternya, sekian dibutuhkan materialnya itu, sekian ini. Kalau ini saya sudah rapikan. Kalau begitu ya. Jadi terima kasih banyak sudah juga atas wawancaranya ini, Pak. Dan semoga ilmunya Bapak ini bisa didengar
oleh warga terutama yang berprofesi sebagai petani, Pak?